Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hadirin yang saya hormati dan rekan-rekan yang saya banggakan, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan diri untuk hadir pada kegiatan pada hari ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada kegiatan hari ini. Izinkanlah saya menyampaikan pidato singkat terkait kesehatan, yaitu tentang pengontrolan kadar gula darah di masyarakat. Pertama-tama saya akan menyampaikan apa itu gula darah. Dan biasa kita kenal gula darah yaitu dengan glukosa. Glukosa sendiri merupakan sumber utama dari tubuh manusia. Hal ini dapat bersumber dari karbohidrat yang sudah kita konsumsi dan juga dari seperti roti, nasi, dan lain-lain sebagainya. Namun yang menjadi masalah adalah ketika batas kadar yang kita konsumsi tersebut tidak sesuai dengan aturan yang normal yang berlaku di masyarakat. Hal ini dapat membuat kita mengalami beberapa hal masalah-masalah terkait perubahan kadar gula darah. Yang pertama, kadar gula darah yang terlalu tinggi atau bisa disebut dengan hiperglikemia dapat menandai bahwasannya kita sudah terkena diabetes. Lalu sebaliknya, yaitu hipoglikemia atau kadar gula darah yang lebih rendah, ini juga sama bahayanya. Dikarenakan ketika kadar gula darah kita rendah, ketika kita beraktivitas, aktivitas tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal, dikarenakan tubuh kita kekurangan sumber energi utama tersebut. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan sendiri, Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun jumlah pengidap diabetes ini. Dari remaja, anak-anak, orang dewasa. Anak-anak ataupun remaja-remaja ini terkena ketika adanya perubahan hidup modern. Pola hidup yang mungkin lebih bermalas-malasan dan lain-lain sebagainya, serta pola makan yang mungkin dari makanan cepat saji dan makanan-makanan yang mungkin dapat menyebabkan diabetes ini sendiri. Diabetes mellitus sendiri sangatlah berbahaya, entah itu orang dewasa, remaja, atau anak-anak. Nah, perlu diketahui bahwasannya dalam resiko-resiko yang dapat terjadi itu sangatlah banyak, seperti komplikasi dan lain-lain sebagainya. Dari organ-organ yang dapat diserang seperti saraf, pembuluh darah, jantung, ginjal, mata, dan lain-lain sebagainya itu sangat banyak. Dan apabila ini terus berlanjut, ini dapat menyebabkan komplikasi-komplikasi di organ tersebut, seperti gagal ginjal, kebutaan, atau bahkan amputasi. Ketika kita mengalami luka dan luka tersebut susah untuk ditutupi ataupun susah untuk diobati, maka akan dapat menyebabkan amputasi atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mencegah hal tersebut terjadi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya diabetes dan ataupun mengontrolan kadar gula darah ini. Yang pertama, yaitu dengan menjaga pola makan yang sehat dan seimbang. Pola makan yang sehat dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan-makanan dengan indeks glikemik yang rendah, sehingga makanan-makanan tersebut dapat menurunkan kadar gula darah yang ada di tubuh kita. Dan konsumsi makanan sehat lainnya seperti sayur-sayuran hijau, biji-bijian, kacang-kacangan, hal tersebut juga dapat membantu menurunkan kadar gula darah di tubuh kita. Yang paling utama yaitu untuk menjauhi makanan-makanan dengan kadar gula darah tinggi, seperti minuman-minuman manis, makanan-makanan manis, atau bahkan kue-kue manis. Karena hal tersebutlah yang menjadi penyebab utama di zaman sekarang diabetes itu meningkat. Yang kedua, mungkin dapat dilakukan dengan pola olahraga ataupun aktivitas-aktivitas sehat yang lebih teratur. Karena apa? Karena dengan olahraga-olahraga tersebut dapat mengurangi kadar gula darah yang ada di tubuh kita. Ketika kita beraktivitas, energi yang kita gunakan dari glukosa ini tentu akan menurun, sehingga akan terjadi penurunan kadar gula darah secara alami perlahan-lahan. Nah, seperti yang kita lakukan mungkin bisa berjalan, berlari, bersepeda, berenang. Ini sangat bermanfaat karena dapat mengurangi kadar gula darah secara alami tanpa perlu hal-hal yang lainnya. Yang ketiga, yaitu dengan mengurangi tingkat stres. Stres sendiri dapat memicu peningkatan kadar gula darah, karena ketika kita stres,
kita akan melepaskan hormon yang dapat meningkatkan kadar gula darah kita. Maka dari itu penting bagi kita untuk menurunkan tingkat stres kita sendiri. Bisa dilakukan dengan hal-hal seperti meditasi, yoga, atau melakukan hobi-hobi lainnya. Serta dapat melakukan hal-hal yang dapat menenangkan atau merilekskan pikiran kita, seperti mendengarkan lagu, bernyanyi, dan lain-lain sebagainya. Karena tingkat stres inilah yang menjadi salah satu faktor utama mungkin diabetes ini dapat meningkat juga di Indonesia. Lalu yang keempat yaitu dengan melakukan pemeriksaan berkala ataupun rutin. Dikhususkan bagi para pengidap diabetes terutama ketika kita sudah mengalami diabetes, alangkah lebih baiknya ketika kita melakukan pemeriksaan rutin. Karena ketika kita melakukan pemeriksaan rutin, kita dapat memantau kadar gula darah yang ada di tubuh kita, sehingga kita dapat menentukan porsi-porsi ataupun beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk menurunkan kadar gula darah yang ada di tubuh kita, sehingga kita dapat lebih menjaga kesehatan yang dari diri kita sendiri. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, dapat kita ketahui bahwasannya dalam menjaga pengontrolan kadar gula darah, ada beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan. Mulai dari pemilihan makanan-makanan yang sehat, lalu yang seimbang, pola olahraga dan aktivitas-aktivitas yang teratur, menurunkan tingkat stres, dan juga pemeriksaan rutin. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh para pengidap diabetes, tetapi bagi kita semuanya, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Maka dari itu, saya himbau pada rekan-rekan sekalian agar lebih memperhatikan pengontrolan kadar gula darah ini. Mungkin tidak banyak orang yang sekarang yang sadar akan hal ini, tetapi saya harap bahwasanya rekan-rekan sekalian bisa sadar akan hal ini. Mungkin sebagai penutup, harapan saya adalah dari pidato yang saya sampaikan, saya dapat meningkatkan kesadaran para pendengar atau rekan-rekan sekalian tentang pentingnya pengontrolan kadar gula darah. Dan saya harap pidato ini dapat bermanfaat bagi halayak banyak, terutama bagi pengidap diabetes atau mungkin teman-teman yang takut akan terkena diabetes dan mungkin sedang mencari cara untuk mencegah terjadinya diabetes dengan beberapa hal yang saya sampaikan tadinya. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.